Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan warga Kabupaten Lebak menanam padi massal di jalan sebagai bentuk protes ke pemerintah. Presiden Prabowo membeli sapi kurban dari peternak lokal di Lebak. Terkuak, suami dalang utama pembunuhan sadis di perumahan Puri Anggrek di Kota Serang. Jeritan ibu-ibu ini bukan saat kampanye gubernur atau kampanye bupati. Teriakan ini murni jeritan hati warga di Kampung Rancah, Desa Karyajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Pagi itu warga menanam padi bersama, bukan dalam rangka ketahanan pangan program pemerintah Prabowo, namun mereka sedang protes. Ya, mereka protes karena negara belum hadir di desa mereka. Warga turun ke jalan menanam padi di jalan rusak. Mungkin itu yang bisa mereka perbuat. Mereka hanya meminta janji pejabat saat kampanye lalu. Sambil membentangkan spanduk sindiran unik yang bertuliskan berbagai tuntutan, mereka turun ke jalan. Aksi warga ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah dan Provinsi Banten yang dinilai gagal memperbaiki jalan rusak tersebut. Jalan yang menghubungkan 2 kecamatan Cimarga dengan kecamatan Kalanganyar ini sudah lama rusak dan belum juga diperbaiki hingga saat ini. Warga menilai suara mereka saat Pilgub dan Pilkada lalu sudah diserahkan ke mereka yang berjanji untuk mensejahterakan rakyat. Namun warga kembali menelan pahit janji manis mereka. Meskipun sudah dijanjikan akan diperbaiki oleh Gubernur Banten melalui program Bang Andra, Bangun Jalan Desa Sejahtera, namun kenyataannya warga harus turun ke jalan. Bapak, kami selama ini udah 10 tahun, Jalan Karyajaya kami ini nggak ada gimana yang pokoknya nggak dipedulikan lah sama pemerintah. Mau bupati, mau gubernur, nggak ada sampai sekarang. Padahal kami apa katanya minta didukung, udah kami dukung Pak. Kami dukung sampai ke sekarang, kenapa kami nggak direspon? Sampai jalan kami, anak kami di jalan Pak, sampai bajunya juga kan namanya orang miskin, paling punya baju sesetel Pak. Besok harus salin lagi dari mana? Jalan ini sebelumnya sudah diusulkan, bahkan sudah masuk ke dalam data Dinas PUPR Provinsi Banten dan dijanjikan akan dibangun melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera. Warga meminta jalan segera dibangun karena sangat vital bagi warga untuk berbagai aktivitas, baik pertanian, ekonomi, dan juga sekolah. Ariel Maranus Desa Jiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Rasa bangga tengah dirasakan Suyar, peternak sapi asal Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Meski selama beternak sapi, ratusan ekor sudah pernah dijual, namun momen Lebaran Idul Adha tahun ini istimewa karena sapi miliknya dibeli oleh orang pertama Republik Indonesia, yakni Presiden Prabowo Subianto. Sapi yang dibeli Presiden RI tersebut berjenis Limousin Cross dengan bobot 1,25 ton. Sapi ini sudah dirawat Suyar sejak masih kecil. Sapi dibeli dengan harga 100 juta rupiah itu dirawat dengan baik oleh Suyar dengan memberikan pakan pilihan dan memperhatikan kebersihan kandang. Sebelum dibeli oleh Presiden, sapi miliknya telah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan oleh dinas terkait, mulai dari pemeriksaan fisik, kesehatan, dan bobot sapi. Kalau bagi saya pribadi ya sebagai peternak yang melihara dari kecil, ngerawat dari kecil, apalagi banyak suka dukanya untuk di sapi ya bangganya luar biasa lah. Satu, punya kebanggaan tersendiri karena kan kita peternak
memang kita asli peternak bukan jual beli ya, kita ngerasa bangga, wah dibeli oleh orang nomor 1 gitu loh. Diharapkan ke depannya Presiden terus membeli sapi untuk kurban dari peternak lokal, terutama di Kabupaten Lebak, agar dapat membantu roda perekonomian para peternak lokal agar terus bisa tumbuh dan berkembang. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Sejumlah pedagang hewan kurban di Kabupaten Pandeglang mengeluhkan penjualan hewan kurban yang mengalami penurunan. Seperti yang dirasakan salah satu pemilik lapak hewan kurban di Jalan Raya Pandeglang Serang, tepatnya di Kampung Kalahang, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Pedagang hewan kurban ini mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat jika dibandingkan dengan tahun 2024 lalu. Pemilik lapak bernama Ubad ini mengaku tahun lalu dirinya bisa menjual lebih dari 70 ekor kambing dan 40 ekor sapi. Sementara tahun ini baru terjual kurang lebih 40 ekor kambing dan 32 ekor sapi. Diduga hal ini dampak dari turunnya daya beli masyarakat sehingga omset penjualan hewan kurban tahun ini ikut merosot. Tidak hanya dirasakan Ubad, hal yang sama juga dirasakan oleh Enjang yang mengaku penjualan hewan kurban miliknya tahun ini menurun hingga 40%. Ia menyebutkan untuk tahun ini hanya bisa menjual sebanyak 40 ekor kambing, sementara tahun lalu ia bisa menjual hingga 98 ekor kambing. Ini mengalami penurunan sekitar 30%. Oh, dibandingkan tahun kemarin ya? Dibandingkan tahun kemarin. Tahun kemarin alhamdulillah ini angin juga masih pada ada. Kira-kira itu kenapa itu Bang? Ya mungkin faktor ekonomi. Maka Emang biasanya tahun kemarin kejualnya berapa puluh ekor sih? penjualan tahun kemarin itu kambing nyampe 70 ekor, sekarang 50 ekor juga masih banyak. Sapi juga penurunan tahun ini. Tahun kemarin 40 ekor, tahun sekarang 32. Tidak hanya dari Pandeglang, hewan kurban yang dijual oleh para pedagang ini didatangkan dari sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.